Beberapa waktu belakangan masyarakat dihadapkan pada isu resesi global. Wacana dan diskusi soal isu ini terjadi di berbagai kalangan dan di berbagai pipa informasi. Banyak yang percaya ancaman ini akan terjadi pada tahun 2023 mendatang. Hal ini mengacu pada studi Bank Dunia yang menilai kebijakan pengetatan moneter oleh bank-bank sentral akan berimplikasi pada krisis pasar keuangan dan pelemahan ekonomi. Bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga dengan agresif karena melihat inflasi yang tinggi. Inflasi membuat daya beli masyarakat menurun, sedangkan suku bunga yang tinggi membuat ekspansi dunia usaha terhambat. Begitu juga dengan belanja rumah tangga. Pasar finansial sudah merespon risiko tersebut. Bursa saham Amerika Serikat sebagai kiblat bursa saham dunia rontok. Bursa saham yang lain juga ikut menyusul. Di sisi yang lain, indeks dolar AS meroket hingga menyentuh level tertinggi dalam 20 tahun terakhir. Seperti diketahui, dolar AS merupakan aset safe haven. Ketika risiko resesi semakin nyata, maka daya tariknya semakin meningkat. Gambarannya begini, komoditas energi yang melesat membuat inflasi melambung tinggi. Panasnya inflasi bikin bank sentral dunia memutuskan mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Dua faktor inilah yang kemudian dipandang sebagai pemantik terjadinya resesi. Secara umum, dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Resesi dapat juga diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan, berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Resesi juga dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, kemudian investasi dan keuntungan perusahaan. Resesi sering diasosiasikan dengan turunnya harga-harga atau deflasi maupun kebalikannya meningkatnya harga-harga secara tajam atau inflasi dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Sederhananya adalah suatu keadaan disebut sebagai resesi jika memenuhi beberapa syarat, termasuk diantaranya adalah penurunan ekonomi secara signifikan selama 2 kuartal atau lebih, sebagaimana yang ditulis oleh Julius Hicken dalam sebuah artikel di New York Times pada 1974. Sebagai contoh, pada 2020 lalu, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan berkurangnya lapangan kerja dan banyak pegawai yang dirumahkan. Tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi menjadi macet. Selain daripada itu, inflasi yang berlebihan juga membuat daya beli masyarakat melemah. Produksi barang dan jasa bakal menurun dan ini sangat berpotensi memicu terjadinya peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Akan tetapi, deflasi atau turunnya harga barang atau jasa juga bisa menjadi faktor yang lain. Sekilas, deflasi bisa meningkatkan daya beli masyarakat memang, tapi jika terjadi berlebihan, itu akan juga merugikan penyedia barang dan jasa. Penurunan harga terus-menerus akan terjadi dan itu bisa membuat konsumen menunda pembelian dan menunggu hingga nominal terendah. Nah, jika ini terjadi, daya beli justru melemah dan aktivitas produksi berkurang. Ketika individu dan unit bisnis berhenti mengeluarkan uang, maka ekonomi pun akan menjadi rusak. Tapi tunggu, bukan hanya itu. Adanya revolusi industri juga dikhawatirkan dapat membuat artificial intelligence dan robot akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Nah, jika ini terjadi, maka banyak pekerja yang berpotensi menjadi pengangguran, dirumahkan, diganti oleh robot. Di tengah kondisi perekonomian yang kacau, perusahaan akan mengambil tindakan yang mengarah pada efisiensi kerja. Perusahaan akan menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional. Atau demi alasan efisiensi, perusahaan juga bisa memilih membuat artificial intelligence dan menggunakan robot. Yang berarti kalau begitu perusahaan akan melakukan PHK kepada banyak pekerja. Oleh sebab itu, ini akan berpotensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Apakah ini akan sangat berpengaruh bagi Indonesia? Perusahaan keuangan Amerika Serikat Bloomberg merilis 15 negara yang berpotensi mengalami resesi. Salah satu negara yang berada dalam daftar tersebut adalah Indonesia. Jika memang resesi global juga menyasar Indonesia, maka ini bisa berdampak sangat buruk pada masyarakat. Maka, apa saja kira-kira dampak yang bisa ditimbulkan resesi global bagi Indonesia? Dalam sebuah laporan yang diturunkan di Conversation pada tanggal 7 Oktober 2022, Fajar Hirawan dari Center for Strategic and International Studies menyebutkan bahwa tekanan inflasi yang menyerang hampir semua negara di dunia, salah satunya di Indonesia, pasti berdampak pada peningkatan harga-harga kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena jumlah permintaan meningkat sedangkan suplai tidak mencukupi sebagai akibat dari gangguan pada rantai pasar global dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Sebagai contoh, di Inggris dan Kanada misalnya, mahalnya biaya hidup bahkan membuat kalangan muda memutuskan untuk mengambil jalan yang penuh risiko, yaitu menggunakan skema beli sekarang dan bayar nanti, hanya untuk makan. Atau ada juga sebagian kalangan muda yang memutuskan untuk menjadi pekerja seks komersial demi mendapat penghasilan tambahan untuk membayar biaya tagihan. Bima Yudhistira Dinegara dari Center of Economic and Law Studies mengungkapkan kekhawatiran bahwa tingkat pendapatan masyarakat akan sulit untuk mengimbangi kenaikan harga yang terjadi. Alih-alih menaikkan upah untuk meringankan beban kenaikan biaya hidup, bisnis atau perusahaan justru akan ikut mengerem pengeluaran dan sangat mungkin untuk melakukan efisiensi, terutama dari sisi kebijakan personalnya. Di tengah kondisi ekonomi yang diproyeksikan akan memasuki masa kegelapan di tahun 2023, inflasi membuat harga barang kian membubung, dan ini sering tak sebanding dengan kenaikan gaji yang diterima. Dengan terimbasnya bisnis dan potensi PHK, kompetisi untuk mendapatkan pekerjaan akan semakin berat. Terlebih lagi, kontraksi bisnis akibat kekurangan investasi sudah dirasakan di sektor teknologi utamanya karena langkanya pendanaan eksternal. Baru-baru ini, beberapa perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja. Terbaru adalah e-commerce atau layanan belanja online PT Shopee Indonesia yang melakukan pengurangan karyawan dengan alasan efisiensi. Dalam laporan yang diturunkan Tirto ID pada 22 September 2022, jumlah karyawan yang diputus hubungan kerjanya mencapai 3% dari jumlah total karyawan di Indonesia. Dikatakan bahwa langkah itu dilakukan untuk membuat perusahaan menjadi lebih sehat. Selain Shopee, ada juga JD.ID, startup pendidikan Zenius, Link Aja, dan Tanihook yang juga mengurangi jumlah karyawan atau melakukan PHK. Dapat dianggap bahwa tahun 2023 akan menjadi kiamat ekonomi. IMF mengingatkan bahwa di tengah carut-marut perekonomian global, situasi terburuk belum muncul memang, tetapi inflasi akan makin melambung dan bahwa 2023 akan membuat sebagian orang merasakan resesi dalam kondisi perekonomian yang menyakitkan. Dalam daftar 15 negara yang berpotensi mengalami resesi yang telah Bloomberg rilis, Indonesia memang masuk di dalamnya. Namun berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg sendiri, risiko resesi yang akan dihadapi Indonesia terbilang rendah, yaitu hanya 3%. Terlebih lagi, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani menegaskan bahwa sejumlah indikator ekonomi menunjukkan perekonomian Indonesia masih sangat bagus, sehingga memungkinkan terkena resesi memang terbilang cukup kecil. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia, indikator ekonomi Indonesia seperti inflasi misalnya, pertumbuhan ekonomi, transaksi berjalan, neraca pembayaran Indonesia, hingga ekspor-impor masih sangat baik. Walaupun di sisi yang lain memang nilai tukar terus melemah dan menunjukkan pekerjaan atau kinerja yang buruk. Oleh sebab itu, hal utama yang harus dilakukan adalah bagaimana masyarakat menjaga konsumsi. Konsumsi dalam negeri memang tetap menjadi sentral dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian perdagangan dan kondisi ekonomi internasional. Masyarakat memang harus lebih bijak untuk mengendalikan konsumsi atau tingkat konsumsi, terutama dalam melakukan pembelian barang-barang yang sifatnya sekunder atau tidak tergolong ke dalam kebutuhan-kebutuhan pokok. Beberapa tindakan lain yang mungkin perlu dilakukan adalah mengatur ulang pos pengeluaran, mengurangi atau melunasi utang, mulai menyiapkan dana darurat, menyiapkan asuransi, mencari sumber pendapatan lain, dan yang terakhir mulai membiasakan diri untuk menabung.